Tragedi 13 siswa SMP Mojokerto terseret ombak Pantai Drini Gunung Kidul. Berikut tanggapan Kepala Disdikbud Kota Probolinggo. Probolinggo CB News Indonesia. Kejadian tragis menimpa 13 siswa SMP Negeri 7 Mojokerto saat melakukan kegiatan outing kelas. Mereka terseret ombak di Pantai Drini Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025 pagi. Rombongan SMP Negeri 7 Mojokerto yang terdiri dari 257 orang tiba di restoran utama Pantai Drini, Kelurahan Banjarejo Kapanewon, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, sekitar pukul 4 pagi. Setelah tiba di pantai dan sebelum melakukan aktivitas, sejumlah siswa memilih untuk bermain di sisi barat pantai, tepatnya di jalur kapal yang juga merupakan area rip current. Mereka tidak memperhatikan peringatan yang telah disampaikan oleh petugas SAR mengenai potensi bahaya di area tersebut. Sekitar pukul 7 pagi saat siswa-siswi tersebut asyik bermain air, gelombang besar datang dan menyeret 13 siswa ke tengah laut, meski petugas telah memberi peringatan sebelumnya. Petugas SAR Linmas yang berjaga berusaha mengevakuasi korban menggunakan kapal jungkung. Sebanyak 9 siswa berhasil diselamatkan dan dibawa ke RSUD Sabtosari dalam kondisi syok dan lemas akibat menelan air laut. Sayangnya, 4 siswa ditemukan meninggal dunia setelah tersangkut di palung dengan kedalaman sekitar 10 meter. Dalam hal kejadian tersebut, Kepala Disdikbud Kota Probolinggo Hajah Siti Romlah menyampaikan ikut belasungkawa kepada seluruh keluarga korban, diberi kesabaran dan ikhlas, dan semoga kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi ke depan dan tidak terulang kembali. Dan untuk lebih jelasnya kita ikuti tanggapan Kepala Disdikbud Kota Probolinggo Hajah Siti Romlah, Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kegiatan outing class karena ada banyak cara belajar ya yang menyenangkan bagi anak, dan ada kalanya anak dengan berbagai karakter dan kebutuhannya itu ada yang sulit belajar di dalam kelas, sehingga mereka lebih mudah mendapatkan wawasan itu ketika belajar di luar kelas. Namun demikian untuk pelaksanaannya itu kami juga sangat ketat. Yang pertama, satu, tidak boleh ada unsur paksaan. Kemudian harus mendapatkan persetujuan dari seluruh wali murid ya. Kemudian untuk kendaraan yang digunakan itu harus lolos uji kelayakan dari instansi yang berwenang. Di samping itu harus mengedepankan juga dan bisa mengakomodir anak-anak yang tidak mampu. Artinya jangan sampai karena tidak mampu secara ekonomi tidak diajak. Nah, ini PR-nya. Ada kecemburuan sosial. Ada kecemburuan sosial, ada diskriminasi seperti itu. Kemudian yang tak kalah pentingnya, pengawasan itu yang utama. Jadi ketika anak itu belajar di dalam kelas dan di luar kelas itu tentu beda. Pengawasan ketika outing kelas itu harus lebih ekstra. Maka dari itu harus ada kepanitiaan yang jelas, ada penanggung jawab yang jelas, kemudian ada pembagian tugas untuk pengawasan dari masing-masing anak yang ikut dari outing class itu. Jadi itu selama ini yang sudah kita lakukan ya, seperti itu. Sudah ada surat edarannya begitu? Kalau surat edaran sudah ada, kemudian kita juga sudah melakukan sosialisasi kepada satuan pendidikan, dan juga mereka harus berkirim surat ke Dinas Pendidikan selama ini. Kemudian kita pasti melakukan respon ya terhadap surat yang masuk, itu harus dicukupi dengan surat kelayakan dari instansi yang berwenang ya terkait dengan kendaraannya, dan pengawas sekolah dan juga pejabat yang terkait itu pasti saya tugasi untuk melakukan pengawasan juga. Di samping sekolah itu harus bertanggung jawab penuh yang melakukan pengawasan terhadap anak-anak,
sehingga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika outing kelas seperti itu. Terima kasih Bu.